Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina pengersa Abah Aos qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalis Al-Amin beserta ambu, putri-putri beliau dan seluruh santriwan santriwati beliau, Al-Walid Bapak Kiai Haji Muhammad Nafis dan seluruh Bani Nafis, para wakil talqin Syekh Mursyid Mata'an Allah bituli hayatihim. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Sulaiman berkata, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Ketika mendengar rombongan Ratu Bilqis akan datang, Nabi Sulaiman menawarkan kepada pasukannya untuk memperlihatkan kebesaran Allah. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis yang ada di Yaman pindah ke Palestina? Diawali dengan kisah Nabi Sulaiman mengirimkan surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslim. Ayat ini dipakai untuk pelet, tapi saya jelaskan ini kemuliaan dari ijazah, kemuliaan talqin. Kalau mengamalkan innahu min Sulaiman pakai ijazah dapat janda cakep. Tapi kalau mengamalkan nggak pakai ijazah, janda susunya kadaluarsa. Doib udah masuk rumah sakit 2 hari kemudian. Kalau Syekh Abdul Qadir, puncak-puncak ketegasannya, puncak ketegasan Syekh Abdul Qadir, siapa yang mengamalkan zikir la ilaha tanpa melalui talqin zikir, maka termasuk dari firman Allah, wa iza qila lahum la ilaha illallah. Apa makomnya? Awam. Itu Syekh Abdul Qadir yang ngomong, ketegasannya dari segala pembahasan tentang talqin. Beliau menegaskan siapapun dia, jenggotnya panjang, jidatnya balok 6, bukan bolok 2, balok 6, hitam semua, yang kuning cuman giginya doang. Meskipun amalannya banyak, kitabnya banyak, tapi mengamalkan la ilaha illallah tanpa melalui talqin min ahlihi dari guru mursyid, derajatnya awam. Derajatnya awam. Kalau amplop doib. Amplop doib. Tapi kalau orang yang mengamalkan la ilaha melalui talqin zikir,
dari guru mursyid, maka derajatnya menjadi derajat fa'lam annahu la ilaha, makomnya khawas, bahkan menjadi khawasul khawas. Ini pentingnya ijazah. Begitu pula ijazah innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Itu bisa diminta, jangan kenur itu udah itu ya. Maka Ifrit menawarkan yang terakhir yang ingin saya tahu, wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, wa qala allazi indahu, berkata seseorang manusia, bukan malaikat, bukan jin, manusia. Mayoritas ulama tafsir menamakan dia dengan Asib ibni Barkhiyah. Rata-rata tuh. Meskipun ada yang mengatakan itu Sulaiman sendiri dan sebagainya. Siapa dia? Allazi inda wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang telah menguasai kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan ayat ini bukan dalam tafsir Al-Jailani, nggak ketemu. Silakan buka tafsir Al-Jailani, nggak ketemu. Tapi di mana? Di kitab Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan Alkitab adalah Ismul A'zam yang tadi dibacakan oleh Kiai Lukman. Nama Syekh Abdul Qadir menjadi Ismul A'zam. Apa Ismul A'zam? Iza du'iya bihi istajaba. Siapa yang berdoa dengan mengucapkan kalimat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Ismul Azam? Macam-macam riwayat. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, bisa dilihat dalam kitab As-Sarh Ratibul Haddad. Beliau mengatakan Ismul Azam adalah Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul. Ada yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir dan mayoritas ulama menyebutkan Ismul A'zam adalah kalimat Allah. Ismul Azam adalah kalimat Allah. Inilah yang diperjuangkan oleh guru mursyid kita. Jangan salah mengucapkan Allah. Apalagi para cendekiawan pada zaman Nurholis Majid, kalau ngomong Allah itu levelnya rendah, Pak. Pakai Tuhan. Diganti pakai Tuhan. Gak mau ngomong Allah dia, Tuhan. Biar intelektualnya kelihatan. Dalam tulisan-tulisan Allah itu pakai Abah berusaha. Perjuangan guru agung, apa yang beliau perjuangan? Li'ilai kalimatillah la tabdila bi kalimatillah. Ini perjuangan bukan sembarangan, bukan ngomong doang. Kalau kita kan ngomong doang, teriak doang. Ayo. Pas diajuin nulis diem. Kelabang. Maka masya Allah udah jangan kemana-mana. Sarafut tabi bisarafil matbu. Ini rumus deh. Kemuliaan orang yang ikut tergantung orang yang diikutin. Kemuliaan orang yang ikut tergantung kemuliaan orang yang diikutin. Lihat apa perjuangannya, bukan perjuangan duniawi lagi, Pak. Beliau berjuang kalimat Allah, sebut dengan Allah. Jangan Allah, jangan Eli. Dulu kan kalau kita belajar filsafat, Tuhan itu ya Tuhan satu.
Cuma namanya doang Gusti. Ada namanya Eli, Lima Sabaktani. Ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Tuhan, God. Abah memperjuangkan kalau nama itu akan menjadi Ismul Azam, menjadi kekuatan dirimu, ucapkan dengan jelas Allah. Perjuangannya bukan ngomong doang, langsung dibuktikan. Abah langsung mengeluarkan, nggak tebel tipis, tapi sohih udah tipis, sohih, tulisannya 888, Masya Allah. Kalau kita coba kita 888, bini ngamuk seminggu. Masya Allah. Udah mau kemana lagi? Sami'na wa ata. Ini perjuangan ini nggak sembarangan ternyata. Jadi Ismul Azam itu adalah Allah, yang alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kalimat itulah yang menjadi zikir yang selalu kita baca ketika kita melakukan zikir khafi. Pembacaan zikir khafi macam-macam, Pak. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak tegas, mohon maaf, ini secara keilmuan. Beliau mengatakan zikir khafi itu bacanya adalah asma Allah, nama-nama Allah. Meskipun dalam tempat yang lain beliau menjelaskan zikir khafi Ismul Azam itu adalah Allah, tapi boleh pakai nama-nama yang lain. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau bahkan lebih tegas kalau dalam zikir khafi tidak boleh menyebut Allah saja. Nanti ada perdebatan antara isim mufrad. Bahkan beliau mengatakan boleh baca apa saja tapi di dalam hati namanya zikir khafi. Yang menghidupkan zikir khafi dengan kalimat Allah adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Uwaisi Bahauddin An-Naksabandi. Beliaulah yang menghidupkan zikir khafi dengan membaca Allah. Ternyata Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani yang bulan kemarin datang ke sini, yang belum bayar silakan bayar buku kitabnya. Beliau datang, beliau cucunya yang kata Abah, siapa yang ingin melihat Syekh Abdul Qadir, lihatlah beliau. Beliau mengatakan yang menghidupkan Syekh Bahauddin iya, tapi Syekh Bahauddin ketika pergi diperintahkan oleh guru mursyidnya Syekh Ali Kulal, beliau bingung kemana perginya. Akhirnya beliau pergi ke Baghdad, tirakat di makom Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah beliau mendapatkan waridat dari gurunya Syekh Abdul Khaliq Al-Qaddawani atau Syekh Khawajikan untuk mengembalikan lagi zikir khafi menjadi zikir khafi. Bacaannya ketika beliau di makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata Profesor Dr. Fadil Al-Jailani? Ini yang ngomong profesor, jangan bukan saya yang ngomong. Profesor Dr. Fadil Al-Jailani mengatakan ketika Syekh Bahauddin tirakat di makamnya Syekh Abdul Qadir, sebagaimana dialami oleh Syekh Abdul Qadir di makamnya Rasulullah, keluar tangannya Syekh Abdul Qadir, keluar dari tangannya, dari kuburannya, dan menepuk dadanya dengan 5 jari. 5 jari inilah tulisan Allah. Artinya meskipun secara tidak langsung Syekh Abdul Qadir memerintahkan kepada Syekh Bahauddin
hidupkan zikir khofimu dengan kalimat Allah. Yang alhamdulillah kalimat itu terjaga dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Surya Laya. Zikir jahar ini luar biasa lagi, guru agung kita. Ternyata zikir dengan suara kencang itu dalilnya kuat. Kan kadang-kadang kan orang-orang protes zikir kenceng-kenceng, balikin ibu-ibu kalau nggak kenceng nggak demen Pak. Kenceng belanjaannya, kenceng duit Pak. Apa dalilnya? Ternyata dalam Al-Quran, faiza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw asadda zikra. Ketika mereka selesai melaksanakan manasik haji, mereka berkumpul di pinggir jalan. Apa kata Allah? Teriak, kata Allah, kencangkan suaramu memuji Allah. Kazikrikum aba'akum, seperti kalian memuji orang tua kalian. Lihat dalam asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul adalah orang-orang Quraisy setiap selesai manasik haji, dia berdiri di pinggir jalan sambil teriak membanggakan orang tuanya. Bapak saya jagoan, bapak saya dermawan, kakek saya wah dibanggakan, membanggakan orang tuanya. Kata Allah, zikirmu lebih keras daripada zikir mereka. Zikirmu lebih keras daripada zikir mereka. Itulah dalil yang kuat dari Al-Quran. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lihat percis pemikirannya seperti Abah sekarang. Zikir jahar tidak boleh dilakukan oleh orang yang keadaannya fana atau musahadah. Lihat dalam tafsir Al-Jailani ketika menjelaskan ayat itu, zikir jahar tidak boleh dilakukan oleh orang yang fana atau orang yang sedang musahadah. Kenapa? Karena bacaannya bisa ngaco, bacaannya bisa tanpa dia sadari. Ketika saya baca ini, ya Allah, inilah yang diajarkan oleh Abah. Ketika zikir la ilaha, tidak ada huruf satu pun yang dihilangkan. Saya bilang, inilah dikembalikan lagi, mudah dikembalikan lagi. Jangan mungkin sudah hilang baca, Abah balikan. Kalau sudah ngaco, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Dakwah. Zikir kita zikir dakwah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.